Halo semuanya, selamat datang di paparan analisis kita. Hari ini, kita bakal membedah sebuah dokumen yang bisa dibilang cukup mengundang perdebatan, yaitu Buletin Kafah edisi 442. Terbit di bulan Mei 2026, dokumen ini membawa judul yang sangat berani, Membangun Peradaban Emas Hanya Dengan Pendidikan Islam. Di sini, kita akan kupas tuntas gimana teks ini menyusun argumennya, mulai dari kritik tajam ke sistem yang ada sekarang, sampai ke solusi ideologis yang mereka tawarkan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Sang penulis memulai narasinya dengan sebuah pertanyaan tersirat yang sangat kuat. Apalagi ini menyusul momen Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2026 lalu. Pasti kita semua udah sering banget kan dengar jargon Indonesia Emas 2045? Nah, buletin ini justru memaparkan argumen bahwa mimpi nasional tersebut saat ini lagi berada di bawah ancaman serius. Alih-alih merayakan kemajuan, realitas di lapangan justru menyisakan kecemasan yang mendalam. Apa dasar dari kecemasannya? Mari kita lihat. Kita masuk ke bagian pertama dari dokumen ini, Realitas Kritis Pendidikan Indonesia. Dokumen ini nggak basa-basi, mereka langsung membeberkan rentetan krisis yang nyata di depan mata. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah bagaimana teks tersebut menyoroti ironi strukturalnya. Coba bayangin, di satu sisi ada efisiensi anggaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025, terus ditambah lagi program makan bergizi gratis atau MBG, yang secara real menekan ruang fiskal pendidikan. Terus efeknya di lapangan? Ujung tombak pendidikan kita, para guru honorer, gajinya masih jauh di bawah standar layak, sementara infrastruktur sekolah dibiarkan rusak dan terbengkalai secara sistemik. Ironis banget kan? Lanjut ke argumen di bagian kedua. Ilusi generasi emas 2045. Penulis buletin menyoroti tajam pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi soal rencana penutupan program studi yang lulusannya nggak terserap industri. Teks ini sangat mengkritik pendekatan tersebut. Mereka berargumen kalau kebijakan kayak gitu tuh mereduksi esensi pendidikan, cuma jadi semacam pabrik tenaga kerja murah. Padahal menurut penulis, orientasi ideal pendidikan itu tujuannya jauh lebih besar, yaitu sebagai sarana membangun peradaban dan membentuk manusia yang bertakwa. Dan sebagai bukti lebih lanjut, kalau sistem saat ini lagi gagal, teks ini merinci berbagai gejala krisis yang makin parah. Mulai dari pemotongan anggaran perpustakaan yang perlahan-lahan membunuh budaya literasi kritis, sampai distribusi guru berkualitas yang nggak merata. Tapi, poin yang paling ditekankan sama penulis adalah krisis moral. Fenomena perundungan dan pelecehan seksual yang makin marak, bahkan di kampus-kampus, dilihat sebagai alarm bahaya yang serius. Buletin ini menyimpulkan bahwa pendidikan kita benar-benar udah kehilangan esensi utamanya. Nah, dari pemaparan realitas suram sistem pendidikan sekular tadi, teks ini secara natural menggiring kita pada satu pertanyaan krusial. Kalau sistem yang ada sekarang dianggap gagal, lalu gimana dong cara kita mewujudkan generasi emas yang sesungguhnya? Pertanyaan ini jadi semacam jembatan untuk masuk ke argumen inti yang mau mereka sampaikan. Masuk ke bagian ketiga, solusi melalui paradigma pendidikan Islam. Penulis membangun fondasi solusinya dengan landasan teologis yang kuat. Mereka mengutip sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang secara tegas bilang kalau menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lewat kutipan ini dan juga ayat-ayat Al-Quran, penulis ingin menunjukkan bahwa di dalam Islam, pendidikan itu bukan sekedar hak warga negara atau program rutinan pemerintah, tapi murni sebuah kewajiban dari Tuhan. Pendidikan itu diletakkan di level pengabdian tertinggi. Jadi, poin krusialnya tuh di sini, di konsep yang disebut syakhsiyah Islamiyah, atau kepribadian Islam. Teks ini mendefinisikan bahwa tujuan akhir pendidikan itu bukan cuma nyetak lulusan yang jago sains, apalagi cuma jadi pekerja industri. Sama sekali bukan. Tujuan utamanya adalah ngebentuk manusia utuh yang tunduk dan patuh sama penciptanya. Seluruh proses belajar harus bermuara pada ketaatan. Bisa dibilang ini adalah antitesis langsung dari orientasi pasar kerja yang mereka kritik di awal tadi. Kita beralih ke bagian keempat, tanggung jawab negara dan kepemimpinan. Menggunakan kutipan hadis Bukhari dan Muslim ini, buletin memaparkan pandangan mereka bahwa negara itu punya kewajiban secara agama untuk mengurus rakyatnya. Dan pastinya, ini mencakup urusan pendidikan. Menurut teks tersebut, negara wajib banget nyediain infrastruktur yang merata dan berkualitas. Gak cuma itu, negara juga punya tanggung jawab penuh buat memuliakan guru secara luar biasa, ngejamin kesejahteraan mereka, dan mengangkat derajat profesi pendidik. Buat ngebuktiin kalau argumen soal peran negara ini bukan sekedar teori di atas kertas, penulis menyajikan preseden sejarah. Mereka merujuk ke era kekhalifahan Islam, di mana institusi megah kayak Baitul Hikmah itu pernah berjaya. Teks ini menyoroti bagaimana pusat ilmu pengetahuan dunia pada zaman itu disupport dan didanai penuh oleh negara. Dan hasilnya, sistem itu sukses melahirkan ilmuwan dan ulama top berskala global. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, bukti sejarah peradaban emas.
Yang bikin argumen ini kuat, penulis nggak cuma ngambil referensi dari sumber internal. Mereka secara spesifik meminjam suara dari cendekiawan barat, seperti Montgomery Watt. Watt ini mengakui loh, kalau peradaban Eropa itu nggak bakal maju dengan sendirinya. Buletin ini memakai kutipan Watt sebagai jangkar historis untuk nunjukin bahwa peradaban Islam itu ibarat dinamo utama buat kemajuan dunia, termasuk kemajuan yang dinikmatin oleh peradaban barat sekarang. Mari kita lihat gimana argumen ini makin terbangun. Penulis menambahkan pernyataan dari Jack C. Reister yang nge-highlight durasi kejayaan tersebut. 500 tahun loh, 5 abad dominasi global yang dibangun murni lewat kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Lewat deretan kutipan ini, teks berusaha ngebangun bukti historis yang susah dibantah soal kekuatan sistem mereka di masa lalu. Dan ini secara brilian mengilustrasikan teknik persuasif mereka. Mereka bahkan ngutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dari tanggal 5 Juli 2009. Di pidato itu, Obama terang-terangan bilang kalau Barat itu berhutang besar sama Islam dalam membuka jalan menuju era pencerahan Eropa. Penulis benar-benar cerdik gunain pengakuan dari seorang mantan pemimpin negara adidaya modern untuk ngevalidasi ide mereka, bahwa sistem Islam itu emang terbukti mampu nyiptain peradaban emas. Tiba deh kita di kesimpulan utama buletin ini. Berdasarkan semua argumen tadi, penulis menyimpulkan ada jalan mutlak yang harus ditempuh kalau Indonesia mau jadi negara adidaya. Apa itu? Pertama, harus ada integrasi antara iman, ilmu, dan kekuasaan negara. Hal ini otomatis nuntut adanya penerapan sistem pendidikan Islam yang menyeluruh, yang menurut mereka cuma bisa benar-benar diwujudkan kalau berada di bawah naungan pemerintahan yang berasaskan akidah Islam. Kita udah ngeliat gimana Buletin Kaffa edisi 442 ini menyusun narasinya, dari membedah krisis sistemik dan moral, sampai menawarkan sebuah perubahan paradigma yang sangat total. Setelah meresapi semua pemaparan ini, kita dihadapkan pada satu pemikiran besar yang mereka tinggalkan. Bisakah bangsa ini benar-benar meraih cita-cita generasi emas dan jadi negara adidaya, kalau fondasi pendidikannya nggak dirombak secara fundamental? Sebuah pertanyaan mendalam yang pastinya bikin kita terus mikir soal arah peradaban kita ke depan. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan analisis kali ini. Sampai jumpa!